yang telah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai kegiatan kita ini dengan membacakan doa. Kira-kira siapa yang bersedia membacakan doa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ading yang telah bersedia membacakan doa sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelumnya udah ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum. Jadi bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok, yang dimana di dalam bimbingan kelompok ini ada satu topik atau beberapa topik yang akan kita bahas yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan pada saat ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh dan memberikan wawasan kepada para anggota kelompok tentang topik yang akan dibahas pada saat bimbingan kelompok. Nah, tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu adalah membentuk lingkaran. Yang kedua itu, para peserta kelompok harus mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari awal sampai habis. Tidak ada yang setengah-setengah. Jadi, yang udah ada di sini sudah bersedia akan mengikuti kegiatannya sampai akhir? Ya. Terima kasih. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini, para peserta kelompok harus mengikuti beberapa asas yang harus diterapkan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah setiap anggota kelompok harus menjaga kerahasiaan apapun yang dihasilkan dan yang didapatkan dari proses bimbingan kelompok. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi anggota kelompok yang hadir pada kegiatan bimbingan kelompok ini harus sukarela mengikuti dari awal sampai habis tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Para anggota kelompok harus terbuka atas apa yang mereka pikirkan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang keempat itu asas kekinian. Para anggota kelompok memberikan informasi yang aktual dalam proses bimbingan kelompok kita yang kita lakukan. Yang kelima itu asas kenormatifan. Para anggota kelompok harus menghargai ketika ada anggota kelompok yang sedang berbicara di depan. Terima kasih. Nah, jadi di sini sebenarnya udah pada kenal kan, tapi abang kan belum. Nah, jadi di sini kita masuk di sesi perkenalan. Kira-kira ada nggak yang mau sukarela memperkenalkan dirinya duluan atau dari abang dulu? Dari abang dulu. Dari abang dulu ya. Baik, perkenalkan, nama Abang Wahyu, tempat tanggal lahir abang di Pangkalan Susu 24 September 2001. Abang sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Sekarang abang sedang menempuh di semester 4. Alamat abang di Jalan Rogo Arsito di dekat Pajak, tahu? Ya. Nah, kira-kira ada yang lagi ditanyakan tentang abang? Status apa, Bang? Status apa nih? Facebook. Bukan, maksudnya status jomblo gitu. Mana tahu? Oh, Kepo ya? Ya, abang ya masih jomblo, single lah, bukan jomblo ya. Baik, kira-kira ada yang ingin duluan bersedia memperkenalkan namanya atau abang tunjuk aja? Abang tunjuk aja, Bang. Abang tunjuk aja ya, dari sini aja lah ya kan. Kenalkan, nama saya Kembre Eka Rahanto, tempat tanggal lahir Lumban Julu 16 Agustus 2005. Asal sekolah SMA Negeri Pangkalan Susu, cita-cita pengusaha. Perkenalkan, nama saya Siti Afwa, tempat tanggal lahir Tanjung Pasir 25 Maret 2006, asal sekolah Mandualangkat Tanjung Pura, cita-cita jadi guru. Perkenalkan, nama saya Ai Puspita, tempat tanggal lahir Riau 31 Juli 2005,
asal sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Susu, cita-cita saya dokter. Kenalkan, nama saya Tiara Safitri, tempat tanggal lahir Kota Bangun tanggal 26 bulan Maret 2005, asal sekolah Madrasah Aliyah Al-Huda, cita-cita dokter. Perkenalkan, nama saya Juliana Sapitri, tempat tanggal lahir Telaga 7 tanggal 11 bulan 7 2004, asal sekolah Madrasah Aliyah Al-Huda Pangkalan Susu, cita-cita jadi guru. Perkenalkan, nama saya Samila Adinda Lestari, tempat tanggal lahir Pangkalan Susu 31 Mei 2005, asal sekolah Madrasah Al-Huda, cita-cita Polwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuruddin Rizka Agustin, tempat tanggal lahir saya Pangkalan Susu tanggal 3 Agustus 2005, asal sekolah Madrasah Al-Huda, cita-cita bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radiansyah, tempat tanggal lahir Pangkalan Susu 18 Desember 2004. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ustadz. Asal sekolah Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda Pangkalan Susu. Kenalkan, nama saya Adam Muhammad, tempat tanggal lahir Pangkalan Susu 15 Februari 2004, asal sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Susu, cita-cita tentara. Nah, jadi adik-adik udah pada kenal nih kan sama kawan-kawannya kan. Nah, sekarang kita masuki kegiatan selanjutnya, yaitu kalian mengungkapkan topik-topik atau pembahasan apa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan pada saat ini. Jadi abang minta kalian untuk mengeluarkan pendapat kalian atau argumen kalian, topik apa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan pada saat ini. Kira-kira topik apa abang ingin bertanya kepada kalian? Saya bang, Ya, tentang Palestina itu kan dia lagi dibantai sama Israel gitu. Itu kan merupakan suatu berita yang hangat dibicarakan pada saat ini. nah dari teman kita Ardi, dia mengatakan bahwa tentang Palestina. Kira-kira ada lagi yang ingin apa ya namanya? Yang ingin mengeluarkan apa yang akan kita bahas gitu, yang kita sharing dalam bimbingan kelompok ini. Saya Kak, pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, dari teman kita tadi, dia mengatakan bahwa yang akan dibahas itu tentang pembelajaran daring pada masa COVID-19 ini. Nah, kira-kira ada lagi? Saya Bang, Ya. tentang pesawat Sriwijaya jatuh sama kapal Nunggala. Nah, jadi kata teman kalian tadi Nurul, dia ingin membahas tentang pesawat Sriwijaya dan kapal Nanggala yang tenggelam. Nah, jadi kan kita udah dapat 3 topik yang akan kita bahas. Nah, abang minta kalian untuk memvoting topik siapa yang akan dibahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu ada dari teman kita, yaitu dia ingin bahas topik tentang apa tadi? Tentang Palestina. Yang kedua itu teman kita Afwa, dia ingin membahas topik itu tentang pembelajaran pada masa daring COVID-19 ini. Nah, teman kita satu lagi itu dia Nurul, dia ingin membahas topik tentang pesawat jatuh dan kapal Nanggala yang tenggelam. Nah, jadi di sini abang minta kalian untuk memilih masalah siapa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Masalah si Afwa aja bang, karena ini memang terjadi pada waktu sekarang ini. Ardi memilih masalah si Afwa, yang lain? Karena kan yang terjadi masa pandemi ini. 2 suara lain? Saya setuju dengan yang dikatakan aku. Siapa namanya? Pipit. Pipit. Oh, Pipit setuju dengan topik si Afwa. Yang lain? Saya juga setuju sama dengan Saya setuju dengan pendapat Afwa. Siapa namanya? Ayu setuju dengan pendapat Afwa. Siapa namanya? Kemri. Setuju dengan pendapat siapa? Topik siapa yang akan dibahas pada sekarang ini? Topik Afwa. Ya. Siapa? Jangan diam-diam aja, keluarin suara emasnya. Siapa namanya tadi? Tiara milih topik siapa?
Panggilannya Puah. Oh, panggilannya Puah. Oh. Si siapa tadi namanya? Tiara memilih topik Afwa. Siapa lagi? Oh, Saya siapa namanya? Samila. Samila memilih topik siapa yang akan dibahas? Afwa. Afwa juga. Tinggal satu lagi ya, Adam. Saya memilih pendapat Afwa. Nah, jadi setelah memvoting ini banyak yang memilih topik siapa yang akan dibahas, yaitu topik dari teman kita Afwa, yaitu pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Nah, kira-kira sepakat? Sepakat. Jadi kepada Afwa, Abang meminta Afwa untuk menjelaskan sedikit tentang topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pendapat saya mengenai belajar daring itu dimulai dari kesulitan saat memahami. Saya sulit memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah tersebut. Nah, jadi teman kita Afwa telah mengeluarkan pendapatnya tentang pembelajaran daring akibat COVID-19 ini. Pada intinya Afwa ini merasa bahwa proses pemberian materi yang diberikan oleh guru kepada siswa itu terhambat dan mereka tidak dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, setelah Afwa mengeluarkan pendapatnya tentang pembelajaran daring COVID-19 ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian tentang pembelajaran COVID-19 ini? Apa yang kalian pikirkan ketika Afwa menceritakan tentang pembelajaran daring COVID-19 ini? Ya, Nurul dulu ya, Ardi. Semakin sulit lah memahaminya gitu. Habis itu harus menjaga jarak. Lagian pun sekolah itu nggak setiap hari gitu. Ada waktu-waktu tertentu. Nah, dari teman kita Nurul, dia mengatakan bahwa semakin sulit memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Lalu ada lagi Ardi tadi ya? Menurut saya pembelajaran masa COVID-19 ini sangat menyusahkan saya karena dilakukan tatap muka selama seminggu 2 kali, dan itu membuat saya tidak nyaman dengan belajar dengan masa yang sangat singkat. Nah, dari teman kita Ardi, dia mengatakan bahwa dia tidak merasa nyaman dengan proses tatap muka yang hanya dilakukan itu seminggu itu 2 kali. Kira-kira ada yang lain? Ya Allah, paket saya habis karena belajar. Itu. Saya Bang, menurut saya pembelajaran masa COVID ini sangat menguras uang saya karena membeli paket. Udah itu aja. Nah, dari teman kita mengatakan bahwa pembelajaran daring ini sangat menguras uang karena harus membeli paket data. Nah, kira-kira ada lagi? Nah, dari beberapa teman yang sudah mengeluarkan pendapatnya, Abang ingin bertanya, apa yang kalian rasakan terkait pembelajaran daring pada masa COVID-19 ini? Nah, Abang ingin menanyakan apa yang kalian rasakan tentang pembelajaran daring pada masa COVID-19 ini. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Saya Ardi. membuat diri ini tidak nyaman dengan masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Ardi merasa tidak nyaman pada proses pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Lalu ada apa lagi yang kalian rasakan tentang pembelajaran daring ini? Ya. Disuruh main sendiri, memahami sendiri. Cuma kayak mana dikasih sama gurunya maksud cuma kita kisi-kisinya, disuruh kisi-kisinya. Kita disuruh nggak jelasin sedetail-detailnya. Jadi merasa tidak Nyaman. tidak Tidak ngerti tapi dipaksa gitu. Oh, tidak ngerti gitu ya. Lagi ada yang apa yang kalian rasakan? Gak apa, ngomong aja. Siapa namanya tadi? Samila. Apa yang Samila rasakan?
Saya bang, Ya, merasa bosan karena nggak ada teman. merasa bosan karena sekolah di rumah ya kan, nggak ada kawannya. Nah, setelah kalian mengungkapkan perasaan kalian tentang pembelajaran daring ini, Abang ingin bertanya kepada kalian, tindakan apa yang kalian lakukan pada pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini? Ini bang, saya kan melihat kondisi sekolah yang cuma seminggu cuma 2 kali ini. Jadi saya berinisiatif untuk belajar menggunakan aplikasi seperti RoboGuru, dan itu saya gunakan untuk menambah wawasan saya gitu. Dari teman Ardi tadi, dia bertindak bahwa dia itu melakukan dan mencari materi yang diberikan oleh guru itu di berbagai media pembelajaran. Nah, setelah itu Abang ingin menanyakan sikap apa yang kalian terapkan pada masa pembelajaran daring pada masa COVID-19 ini. Ya, Kemri. Menerima apa adanya saja bang, karena melihat COVID-19 ini semakin menyebar. Nah, Kemri bersikap bahwa ia menerima dengan lapang dada karena kita lihat juga COVID-19 ini di Indonesia semakin menyebar luas. Nah, jadi Abang ingin meminta pertanggungjawaban kalian, atau Abang ingin menanyakan apa tanggung jawab yang kalian lakukan terkait pembelajaran daring pada masa COVID-19 ini? Kira-kira? Ya. Saya bertanggung jawab apabila guru memberi soal atau pelajaran di saat pandemi ini. Jadi kalian sudah mendapatkan kan informasi terkait topik kita pada hari ini, yaitu pembelajaran daring pada masa COVID-19. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Enggak ada. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin mengeluarkan gagasan, pendapat atau ide yang ada di pikirannya, kita masuki pada tahap pengakhiran proses bimbingan kelompok ini. Nah, di sini Abang meminta kalian untuk memberikan kesan dan pesan kalian terkait pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kira-kira ada yang ingin memberikan kesan dan pesannya atau Abang tunjukkan? Saya bang, saya terkesan dengan kegiatan kita kali ini karena saya dapat menambah wawasan saya tentang virus corona ini. Dan pesan saya, semoga Abang lebih giat lagi belajarnya agar mencapai cita-citanya. Terima kasih kepada Ardi yang telah memberikan kesan dan pesannya untuk kegiatan bimbingan kelompok kita pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah memberikan kesan dan pesannya pada proses kegiatan bimbingan kelompok kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Abang mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk ikut dalam bimbingan kelompok ini. Abang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses bimbingan kelompok Abang, karena Abang juga masih dalam tahap pembelajaran. Dan Abang akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.